mungkin dari Kota Bekasi sudah siap? Pak Wali Kota sudah siap? Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Wali, selamat sudah masuk menjadi salah satu nominasi di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat inovatif. Pak Wali, kita punya waktu 30 menit, 15 menit pertama untuk Bapak paparan, monggo dipersilahkan untuk memaparkan secara singkat dan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Kota Bekasi. 15 menit kemudian adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dengan segala hormat kepada Pak Wali Kota. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang non-muslim saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori, MSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Ibu Kurniasih, Dr. Kurniasih, ya, Kepala BPP Kemendagri, PLH, dan sekaligus juga yang saya hormati tim penilai IGA 2020. Ya. Tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan memaparkan dalam kegiatan inovatif Government Awards 2020, di mana pemerintah Kota Bekasi menyajikan beberapa proses pelayanan tentunya dalam memenuhi harapan warga masyarakat Kota Bekasi. Jadi penilaian inovatif Government Awards 2020 masuk dalam kerangka misi pemerintah Kota Bekasi nomor 4, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, akhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Jadi menindaklanjuti dari sebuah proses misi ini, ya, pemerintah Kota Bekasi tentunya melembagakan kepentingan inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa karakteristik wilayah dan peluang tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Bekasi sebagai kota heterogen, ya, kota multi etnik, ya, perlu melakukan terobosan langkah-langkah dalam memberikan layanan yang terbaik. Ya. Next. Nah, ini perlu direspon dengan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kerangka pelayanan yang ada di ruang lingkup pemerintah Kota Bekasi. Saya meyakini bahwa warga Kota Bekasi, ya, dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, ya, dan siap untuk adaptif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan dan responsif secara bersama-sama menumbuhkan perekonomian, ya, dalam kondisi tentunya yang sedang terjadi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Inovasi daerah di Kota Bekasi tentunya perlu saya jelaskan berkaitan dengan secara keseluruhan jumlah inovasi daerah dalam penerapan penyempurnaan dan inovasi daerah yang baru yang kami lakukan dari sejak tahun 2019 sebenarnya ada 78. Ya. Dan dalam slide yang kami buat baru 9 inovasi yang terkait dengan inovasi layanan publik dalam tata kelola pemerintahan yang layak kami sodorkan, ya, untuk kegiatan program IGA 2020 ini. Yang pertama adalah Sijoni. Ini dalam layanan Dinas Kesehatan, ya, di mana Sijoni ini berfungsi
untuk mencatat ya, warga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas ya, yang punya hubungannya nanti ya, kepada rumah sakit umum maupun juga rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Selanjutnya ada Sibrojo atau Sitaro yang ada di RSUD. Ya. Dan selanjutnya adalah lapor meter di RSUD e-open. Ini ada di kependudukan dan silat ada di DPM PTSP dalam pelayanan satu pintu. Koraksi ada di DP3A, PDSS ada di Diskominfo Tandi, pemerintah Kota Bekasi, ada Sincang, sistem perencanaan dan penganggaran, ada di Bapelitbangda dan Sikerja ada di BKPPD. Pada kesempatan ini kami akan terfokus turun lagi. Pada kesempatan ini kami akan terfokus untuk menyampaikan 3 inovasi daerah. Yang pertama adalah Sijoni, e-open, dan Sincang. Sijoni dan e-open ini merupakan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik, sedangkan Sincang merupakan inovasi daerah dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran pada Bapelitbangda pemerintah Kota Bekasi. Nah, saya perlu jelaskan secara teknis, Sijoni ini sebenarnya program unggulan pada saat kami memberikan kartu sehat di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Dan ini terintegrasi juga pada rumah sakit swasta dan rumah sakit umum pemerintah Kota Bekasi. Dan Sibrojo yang dilakukan oleh RSUD juga mempunyai fungsi yang sama, tentunya dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Jadi sistem yang kami bangun ini adalah sebuah big data untuk menampung sebuah data yang di dalamnya tentunya ada data center yang ya secara holistik untuk memberikan sebuah kemudahan-kemudahan dalam rangka pelayanan yang ada. Selanjutnya, dengan adanya aplikasi ini, tentunya dari Sijoni sepanjang tahun 2019, kami telah memfasilitasi pelayanan kesehatan itu hampir 231.366 jiwa atau pasien ya, yang dapat kami lakukan memberikan layanan kesehatan. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan berkenaan dengan e-open yang kepanjangannya adalah elektronik online pelayanan kependudukan. E-open ini dikembangkan oleh Disdukcapil dalam penerapannya bersinergi dengan kecamatan, kelurahan, dan juga melibatkan Pamor. Pamor adalah petugas-petugas garda terdepan di lini layanan pemerintah Kota Bekasi yang ditugaskan di tingkat RW untuk mempermudah data-data kependudukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan ya layanan cepat ya, pada saat mereka berinteraksi di RW, ke kelurahan, ke kecamatan, dan langsung online ke Dukcapil. Dan alhamdulillah warga Kota Bekasi ya, tidak lagi harus bertumpuk kepada proses di salah satu dinas. Ya, ini didekatkan langsung pada proses pelayanan yang ada, termasuk juga layanan-layanan lainnya dalam satu pintu di DPM PTSP. Next. Melalui aplikasi ini sepanjang tahun 2019, e-open dapat memfasilitasi 32.891 pemohon layanan. Dan dengan demikian, ini akan menghemat ya, waktu, biaya, ya, dan juga tidak harus bolak-balik ya, mendatangi kelurahan-kelurahan yang ada. Selanjutnya, kegiatan Sincang yang dilakukan dalam kegiatan proses perencanaan penganggaran di Bapelitbangda. Dan ini
dari sejak proses awal perencanaan sampai dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala prioritas berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja, kegiatan ini tentunya diambil untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang betul-betul berskala prioritas dan dijadikan satu kegiatan tersistematik ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan penganggaran yang ada di Kota Bekasi. Dengan adanya Sincang ini ya tentunya mempermudah juga proses TAPD dalam melakukan asistensi perencanaan pembangunan dengan sistem yang terintegrasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan konsistensi dan komitmen dalam integrasi tahapan-tahapan penganggaran, monet, dalep, serta penyelesaian ya terhadap kewajiban pihak lainnya dalam menyelesaikan proses pelayanan keuangan daerah. Sebelum adanya Sincang, diperlukan ada 6 hari untuk penandatanganan RKA. Ya, setelah adanya Sincang, ini hanya dibutuhkan dalam waktu 1 jam ya, untuk penandatanganan proses rencana kegiatan anggaran. Pak Wali, waktu kita 3 menit lagi, Pak Wali. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Ya Bu, saya persingkat ya. Selanjutnya, strategi yang paling utama dalam penerapan inovasi daerah adalah melalui 4 tahap. Yang pertama sistem, budaya atau karakter, kapasitas, ya. Selanjutnya SDM, tentunya ini juga perilaku-perilaku dan kelembagaan dengan sistem yang terintegrasi. Dan upaya yang kita lakukan melalui 2 hal, yaitu sinergi internal antar perangkat daerah, artinya kemampuan daya tangkap kapasitas perangkat daerah dalam memobilisasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah tupoksi kinerjanya. Selanjutnya sinergi eksternal para perangkat daerah, ya, termasuk juga stakeholder lainnya, komunitas, dan pelaku usaha. Nah, berkaitan dengan rancang bangun inovasi daerah, umumnya tidak terlepas dari pemanfaatan aplikasi yang ada. Pemerintah daerah, pemerintah kota, ya, terus membangun sebuah sistem e-government ya, untuk melakukan kemudahan-kemudahan terhadap sebuah metode, ya, cara kerja, tata kelola, dan perubahan perilaku layanan. Selanjutnya, saya kira apa yang saya paparkan mudah-mudahan membantu kami dalam rangka melihat ya secara eksternal untuk proses pelayanan yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Harus kita manfaatkan untuk berikutnya adalah tanya jawab. Kita punya kesempatan 15 menit untuk itu. Saya akan nanti kepada Pak Rudi dari Bappenas, Pak Oni, kemudian Bu Tresia, serta Pak Eko Prasojo. Monggo, saya persilakan pertama Pak Rudi. Saya pas dulu Bu, nanti nyusul. Selanjutnya kami silahkan kepada Pak Helmi. Terima kasih Bu. Tadi atas presentasinya. Di sini saya mau menyampaikan satu hal saja Pak terkait kita lihat bahwa tadi ada beberapa ini ya apps ya sekitar aplikasi yang berkaitan dengan layanan publik. Di sini juga Kota Bekasi menampilkan ada sekitar 87 inovasi yang terdaftar di BPP Kemendagri. Nah, mungkin saya di sini ingin melihat, ingin bertanya terkait bagaimana sistem transportasi, Pak, terkait pelayanan transportasi. Di sini ada Neotrans, kemudian kita ketahui bahwa Kota Bekasi juga
bagian dari Jabodetabek. Bagaimana kira-kira inovasi apa Pak selain Neotrans atau yang berkaitan dengan transportasi umum? Kemudian kira-kira aplikasi yang tadi sudah dibuat, ada si Brojol, kemudian ada si Joni ya, ada si Joni juga, replikasi atau replikasi, apakah sudah ada yang mereplikasi seperti itu? Mungkin dari kota lain atau dari daerah lain yang belajar ke Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Wali. Ya, yang pertama tadi tentang membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Kami memang baru memulai sebuah transportasi umum yang terintegrasi, masih terbatas ya, dengan Transjakarta. Ya, kami juga sudah menyiapkan beberapa titik ya pertemuan dalam kerangka mempermudah akses ya, termasuk juga persiapan LRT ke depan sebagai kota yang holistik ya, sebagai kota yang nyaman ya bagi penghuni warga masyarakat Kota Bekasi. Selanjutnya dalam sistem Sijoni yang kami kembangkan seperti yang disampaikan tadi adalah untuk mempermudah data akses ya, data akses terhadap warga masyarakat dalam layanan kesehatan. Pada saat kami memberikan layanan kesehatan dengan kartu sehat dan berubah menjadi layanan kesehatan masyarakat berbasis SNIK, tentunya ini identifikasi terhadap keberadaan data kependudukan sangat penting ya. Dalam proses layanan, ya seperti yang saya sampaikan tadi sudah hampir 231.000, termasuk si Brojol di Rumah Sakit Umum Daerah. Ya. Dan rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 ya pada saat pandemi ini. Dan kita terus membangun ya sebuah sistem, tentunya dari semua sistem ini untuk sekali lagi mempermudah ya akses-akses yang diberikan dalam proses pelayanan. Termasuk Sincang, dan Sincang ini adalah sebuah proses perencanaan pembangunan yang sebenarnya banyak daerah-daerah lain yang banding atau studi banding ke kita untuk mempelajari sebuah proses perencanaan penganggaran ya, termasuk juga kita membangun sebuah ketentuan proses-proses ya, melalui peraturan wali kota untuk mempermudah SOP petunjuk teknis ya, dalam kerangka waktu yang tepat, efektif dan berdaya guna terhadap sebuah hasil atau benefit pembangunan yang ada. Terima kasih Pak. Mungkin saya mau tanya sekali lagi Pak, sudah berapa lama Pak si Encang terus si Joni? Maaf tadi saya mungkin terlewatkan. Ya, kalau si Joni itu sejak 2015 awal 2016. Dan 2017 saat peningkatan kartu sehat kita sudah lakukan itu. Kalau si Brojol itu baru 1,5-2 tahun yang lalu kita sudah mulai. Kalau si Encang itu dari sejak 2017 kita sudah 2016-2017 kita sudah mulai menetapkan secara bertahap ya, dari program yang lama kepada program yang baru. Artinya sudah hampir rata-rata sudah hampir 2-3 tahun berjalan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya saya persilakan Ibu Teresia. Mungkin saya berikan ke Pak Yan, Ibu. Pak Yan Rianto, silakan. Pak Yan, monggo Pak Yan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin tidak banyak ya Pak. Selamat dulu kepada Pak Wali. Jadi tadi sudah cukup banyak sistem informasi yang dikembangkan. Apakah pernah dilakukan pengukuran kepuasan terhadap penggunaan sistem informasi tersebut ya, apabila sudah seperti apa hasilnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh mana efektivitas penggunaan dari sistem informasi tersebut ya, terutama dikaitkan misalkan dengan pengurangan waktu pelaksanaan pelayanan atau pengurangan kos dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Wali. Ya, setiap program yang kita lakukan tentunya diukur
didapat dari hasil kepuasan masyarakat. Dan kepuasan masyarakat itu tentunya ada lembaga ya, yang memberikan nilai atau poin ya, apa yang dilakukan dalam upaya-upaya perbaikan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Nah, selama ini hasilnya tentunya di atas rata-rata dari tingkat kepuasan yang ada di masyarakat ya. Contohnya dalam proses sakit dan lakib ya, kita pada penilaian posisi berapa? 60 di atas dan nilai B. Artinya di situ sudah bisa dilihat dari sebuah aktivitas kegiatan atau program yang kita bangun ya. Selanjutnya dari efektivitas, tentunya sebuah kegiatan itu diukur bukan dari seberapa besar nilai, tapi kegiatan itu diukur atau program itu ya, dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang didapat. Ya. Nah, dengan metode inilah kita bisa melihat bagaimana kita melakukan sebuah proses perencanaan dari sebuah efektivitas yang kita bangun, tentunya untuk menghasilkan sebuah benefit atau output untuk kepentingan pembangunan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Saya kira itu, Pak. Boleh saya tanya, Bu? Pak Rudi? Monggo, Pak Rudi. Terima kasih, Bu. Baik. Selamat Pak Wali Kota atas capaian yang sudah sampai pada tahapan ini. Saya hanya bertanya beberapa saja, Pak, mungkin malah satu. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ini kepuasan masyarakat tentunya sudah diukur. Nah, ini kan sebenarnya beberapa program sudah lama ya Pak ya, 2015. Nah, ini apakah pernah melakukan suatu evaluasi dampak Pak, yang betul-betul akibat inovasi-inovasi ini Pak? Jadi untuk dilihat dari sisi efektivitasnya, memang kalau hasilnya nanti dari ke outcome itu kan bisa dari berbagai program. Nah, ini karena udah lama, evaluasi apa yang sudah Bapak lakukan untuk memastikan bahwa ini memang dampak dari inovasi-inovasi tersebut? Karena kan saya pikir ini beberapa bagus nih Pak, cuma kan untuk memastikan bahwa ini memang betul dari dampak ini berapa, sehingga nanti untuk mendorong ke depannya tentunya juga akan berbasis kepada hasil review yang evaluasi yang nyata gitu loh Pak. Nah, kalau sudah ada mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa. Ini kan kesehatan banyak nih Pak. Dampaknya mungkin dari program ini seperti apa kepada dari si Joni ini atau yang lain-lainnya terkait dengan misalnya untuk kesehatan atau dengan pelayanan publik yang lainnya. Mungkin sementara itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Setiap kegiatan, setiap program pasti ada dampak Pak. Ada dampak yang menjadi nilai surplus untuk sebuah proses pelayanan, ada dampak ya yang harus kita evaluasi secara terus-menerus. Dan dari program-program ini tentunya ada kekurangan. Dari kekurangan itu menjadi bagian perbaikan, sehingga ini mampu kita koreksi ya untuk tahapan selanjutnya. Jadi tadi kalau saya sampaikan sudah beberapa tahun itu adalah itu dalam kerangka ya bagaimana kita melakukan sebuah proses efektivitas yang ada. Jadi seperti meningkatnya indeks kesehatan dalam IPM. Kita nilainya tertinggi di Jawa Barat, Pak. Indeks pembangunan manusia kita tertinggi bahkan di atas rata-rata nasional. Ya, itu di atas 81,2. Ya, begitu juga angka harapan hidup. Ini juga hampir 70 tahun di Kota Bekasi. Nah, ini adalah sebuah bentuk ya, dari sebuah proses-proses yang tadi itu, walaupun ada hal-hal tentunya kesiapan secara terbiasa warga masyarakat kita yang tentunya terus harus kita sosialisasikan, harus kita bangun komunikasinya untuk meningkatkan sebuah kecerdasan sosial, ya, kecerdasan sosial yang pada akhirnya untuk dapat terkoreksi dari sebuah proses pelayanan itu. Ya. Selanjutnya, ya, dalam kegiatan-kegiatan ini pun juga tentunya dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk terus-menerus membangun sebuah sinergitas pemahaman terhadap sebuah program yang holistik, ya, dari sejak dia merencanakan pada RPJMD, implementasi dari sebuah keputusan politik dituangkan dalam rensa dan renja tahunan itu yang harus terus tercipta untuk mewujudkan sebuah harapan Bekasi yang kreatif,
maju, sejahtera, dan ihsan itu harus terwujud di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatan. Masih ada waktu tersisa, saya persilakan kepada Prof. Eko Prasojo. Masih. Sudah ditanya tadi, Bu. Cukup saya pikir ya. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya berikan waktu pada Pak Wali Kota untuk memberikan closing statement. Monggo Pak Wali Kota. Ya, terima kasih, Bu. Pada akhirnya pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan dalam kegiatan inovatif Government Awards ya secara periodik, dan mudah-mudahan budaya inovasi daerah dalam kerangka meningkatkan inovasi daerah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan tentunya ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbangda Kemendagri yang sudah memberikan. Ya. Mudah-mudahan dalam proses ini bahwa pelayanan adalah sebuah pemenuhan hak ya untuk warga Kota Bekasi yang harus diciptakan, yang harus dikolaborasikan, yang harus dikoordinasikan dengan institusi terkait, bukan saja dalam OPD di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, tetapi juga dalam ruang lingkup yang luas ya, dalam kerangka membangun sebuah proses pelayanan yang baik dan benar. Amin. Terima kasih Pak Wali. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam semua, Om Swastiastu, salam sehat. Semoga sukses Pak Wali Kota. Amin, amin, Bu. Terima kasih. Izinkan kami selanjutnya